Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini ya, saya sekarang berada di teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pak Hari Purnomo. Saya pegiat media sosial. Media saya namanya Warisbi, ya, Warung Informasi Bisnis Indonesia. Akan kami jelaskan sepintas tentang media saya Warisbi, ya, global saja. Jadi visioner dari media saya Warisbi, ya, bagaimana optimalisasi teknologi, ya, di hari gini ini, ya, kemudahan komunikasi antara anak bangsa itu bisa kita wujudkan. Itu yang saya perjuangkan. Nah, terus kejelasannya program ini untuk dipahami, ya, itu simpel sebenarnya. Saya ingin pemerintah yang akan datang, ya, itu betul-betul mencari kader satu RT satu pemuda untuk dicerdaskan, ya. Terus kita buatkan database, ya. Nah, bagaimana nanti kemudahan komunikasi antara anak bangsa tadi menjadi jelas, soalnya yang kita mau desain itu satu RT satu pemuda. Kan RT ini kan struktur pemerintahan yang paling bawah toh. Pastinya di Republik ini setiap desa ada yang namanya RT. Sehingga itulah menjadi kejelasan dari program saya. Untuk optimalisasi teknologi, ya, yang sekarang lagi saya sosialisasikan, ya, untuk mewujudkan visioner saya tadi, ya, saya punya program rumah YouTube, ya. Jadi rumah YouTube itu coveragenya, ya, itu rumah YouTube RW, ya. Rumah YouTube RW ini berarti bagaimana dengan YouTube yang saya programkan ini, ya, itu betul-betul menjadi rujukan YouTube ini bagi masyarakat, ya. Dan untuk konten-kontennya itu liputan tanpa edit. Pengertiannya apa? Inilah yang membedakan rumah YouTube versi Warisbi dengan YouTube kreator, ya. Kalau para YouTubers tadi kan pasti orang berpikirnya selalu bagaimana caranya monet segala macam, ya. Jadi kan lebih kepada keuntungan secara personal, ya, atau tim atau official. Kalau saya lebih kepada kemanfaatan bagi masyarakat, ya. Jadi rumah YouTube tadi kontennya semua aktivitas yang ada di masyarakat, mau sosial mau bisnis, ya, mau budaya, ya, mau keagamaan. Harapan saya rumah YouTube itu menjadi channel rujukan tontonan, ya, sekaligus tuntunan, ya, sekaligus sebagai media rujukan info yang bisa dipercaya. Contoh konten, ya, di desa, ya, kadang-kadang ada jamaah yang hidup itu mulai jamaah tiba, yasinan, yang tahlil, ya, misalkan berbagai dan sebagainya, ya. Di saat misalkan ini di dalam satu RW tadi misalkan ada tokoh ulama, ya, dengan adanya YouTube ini saya kira sebagai media, ya, untuk memahamkan bahwa kita berada di lingkungan insya Allah yang banyak keberkahan karena dengan banyaknya jamaah, doa-doa yang disampaikan, ya, misalkan sholawat atau apa yang dilantunkan segala macam memberikan keberkahan kepada lingkungan kecil kita, RW kita, ya. Saya kira di saat misalkan ada konten seperti itu, ya, suatu saat misalkan masyarakat itu menonton, ya, ini luar biasa dampaknya kepada masyarakat. Terus juga kontennya di samping konten keagamaan, ya, bisa misalkan kayak anak ulang tahun, ya, anak berprestasi, misalkan anaknya si A, misalkan selesai hatam Quran, misalkan ada pokoknya semua sudah, dan aktivitas bisnis, ya. Aktivitas bisnis itu misalkan orang jualan cilok lah, orang jualan sayur mateng lah, ya, dan sebagainya yang ada di lingkungan, ya.
baik itu pelaku usaha misalkan yang menengah ke atas segala macam, ya misalkan ada Rian Manten, ada video shooting segala macam, ini sebagai media penyampai informasinya, ya, media penyampai informasinya. Sehingga dari sini YouTube yang saya desain tadi, di saat YouTube tadi memfasilitasi masyarakat bisa bikin konten sendiri, ya. Nah, maksudnya apa? Biar masyarakat ini nggak ada ketakutan di saat dia mau menampilkan informasinya, ingin menyampaikan informasinya. Saya mau menyampaikan informasi tentang usaha saya. Nah, di saat di sini kita kurang bisa membangun komunikasi, ya mungkin masyarakat akan takut juga, opo ke rumah YouTube. Nah, jadi yang saya programkan begitu, satu RW misalkan sepakat ada rumah YouTube, ya minimal setiap RT kita kasih banner kecil yang menjelaskan tentang apa itu rumah YouTube di masing-masing RT. Nah, dari situlah ya saya minta ya jenengan sama-sama, saya juga orang pergerakan di media sosial, jenengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ya dengan media saya, dengan kegiatan saya tadi, saya minta responnya dari jenengan, ya mohon diperkenalkan dulu jenengan di sini sebagai apa, mungkin masih sebagai apa, monggo perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, asal Madura, sebagai mahasiswa Unisma. Sudah di Unisma. Ya monggo, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira jenengan meresponnya kayak apa? Terkait dengan ruang pemanfaatan teknologi di masa sekarang itu sangat bagus, karena dengan kemajuan teknologi masyarakat harus mampu memanfaatkan situasi atau peluang-peluang yang ditawarkan oleh teknologi itu sendiri, seperti YouTube, platform yang dan sebagainya, digital dan sebagainya, untuk pemanfaatan individu maupun kelompok. Ya contohnya kata saya itu sebagai komunikasi bisnis, komunikasi jejaring, menambah jejaring itu sendiri. Oke. Terus yang saya ingin minta tanggapan tadi tentang program saya Rumah YouTube tadi, di saat saya katakan ini salah satu platform yang ingin saya sosialisasikan, ya saya mengatakan program saya ini lebih kemanfaat orang banyak. Menurut sampean rasional nggak pemikiran saya tadi? Dengan program yang sampean sampaikan itu tentang rumah YouTube, itu sangat mumpuni, atau mumpuni, ada manfaat terhadap masyarakat sekitar, karena dengan sampean memfasilitasi rumah YouTube ini kan, jadi masyarakat sekitar daerah sini mempunyai ruang untuk berekspresi, berekspresi apapun yang ingin diwujudkan oleh masyarakat sekitar. Betul. Itu ya, itu salah satu memang seperti itu Mas. Jadi saya pingin rumah YouTube itu akhirnya diterjemahkan sebagai ruang publik, ya pentasnya ya masyarakat di lingkup RW. Ya oke. Terima kasih atas responnya. Mas apa tadi? Mas Junaidi sebagai mahasiswa. Katanya seniornya masih mahasiswa. Oh sama-sama mahasiswa. Cuman angkatannya lebih tua begitu. Ya, makanya saya lihat kayaknya lebih tua. Angkatan 15. Angkatan 15 itu pengertiannya masuk mahasiswa tahun 2015. Oh gitu. Oke. Sekarang mulai jenengan gimana? Nah, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Intan Khalid, kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di sini saya Itu sudah ada itu. Oh iya.
ingin menanggapi terkait statement dari Pak Hari ya. Iya. Sebelum kita merasionalisasikan terkait rumah YouTube itu tadi, kan kita tadi harus berhadapan dengan masyarakat langsung. Iya. Nah, sebelum itu dilaksanakan, sebaiknya itu kita harus memahami dulu karakter masyarakat. Misal, kan nggak semua masyarakat itu bisa dipukul rata paham tentang teknologi, Betul. paham tentang edit mengedit. Nah, sebelum dirasionalisasikan, alangkah baiknya menurut saya itu dilaksanakan terlebih dahulu seperti pelatihan tentang teknologi itu tadi, Pak. Ya, ya. Gitu. Ya, ya. Jadi yang sampaikan tadi kan itu gambarnya tahapan berproses ya. Tahapan berproses saya kira itu ya oke ya, menurut saya rasional juga ya, di saat memang harus ada semacam pelatihan dulu ya. Kan kita menanggapi dulu adanya respon enggak kan begitu ya. Di saat antara menanggapi sebuah respon dan berproses ya, ini kan harus ada apa ya, tolok ukurnya ya. Di saat ini tertarik ya, atau di saat ini menarik, kan itu yang saya minta dulu ya. Nah, soalnya apa, di saat sesuatu itu tertarik ya, orang itu akan melihat apa itu ya, berarti kan kita harus mewujudkan dulu ya kan. Misalkan langsung kita bikin rumah YouTube misalnya, ya, baru di saat ada ketertarikan baru diadakan pelatihan, misalkan siapa nanti yang akan terlibat di situ. Ini kan konsep berprosesnya ya. Dari di saat misalkan yang kita tawarkan ternyata ini tidak menjadi menarik karena tidak mensolusikan banyak hal, kan kategori mensolusikan banyak hal tadi kan, berarti orang kan pasti rasionya kan akan tertarik dan programnya menjadi menarik. Nah, dari sinilah yang saya ingin sampaikan dengan jenengan tadi ya. Oke, saya paham berproses ya dari respon. Menurut sampean optimalisasi teknologi rumah YouTube sendiri ini menurut sampean dari sisi manfaat kira-kira gimana? Ya, di tahapan tadi kan mulai tahapan ya, terus responsif, terus saya ingin tanggapan sampean tentang program ini. Kira-kira ini aplikatif atau mungkin nanti respon masyarakat itu di saat kita bangun dulu itu akan ada respon. Oke, baik. Untuk respon ya Pak, mungkin kurang lebihnya sama seperti senior saya sahabat Ajun, cuman saya menambahi sedikit terkait yang ditawarkan dari jenengan itu kan platform YouTube. Ya. Nah, untuk masyarakat sendiri kan gampangannya nggak mau ribet. Ya. Jadi kalau misalkan mau merasionalisasikan platform YouTube itu harus dibarengi dengan platform-platform yang lain juga, supaya biar lebih luas lagi. Ya itu ya, sekarang kan kita bicara begini Mas ya, kita sekarang berada di masyarakat ya, yang memang harus didasari dengan survei ya. Jadi pengguna YouTube itu sekarang kayak apa, kan berapa dari situ kan ya. Di saat misalkan nanti ada yang nggak paham tentang platform ini ya, nah, di saat misalkan ada misalkan 1-2 orang yang merespon, otomatis ini akan menjadi ada multiplier efeknya. Nanti misalkan si A itu akan nanya atau akan bergabung karena ada sesuatu yang menarik ya. Jadi menurut saya pemahaman platform ini ya, itu tadi yang saya sampaikan ya. Kita sampaikan ini loh sesuatu yang baru ya. Ini nanti peluangnya begini bla 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 ya. Nah, di saat yang kita sampaikan tadi misalkan bisa mensolusikan, misalkan bagaimana mewujudkan pelaku usaha baru dan sebagainya, menarik. Nah, itu maksud saya ya. Di saat pengenalan platform ini menurut saya itu hal yang gampang ya, hal yang gampang ya. Nah, karena apa ya, saya melihatnya sekarang itu hampir semua rumah ya itu berlangganan yang namanya wifi berlangganan ya. Nah, dari situ pastinya dengan intinya berinternet tanpa batas
tadi tanpa batas waktu tadi ya, itu pengenalan platform ya, atau misalkan platform YouTube itu sudah memasyarakat, bisa saya katakan persentasenya sudah sangat tinggi ya. Maksud saya itu tingkat apa ya, eksekusinya dari program yang bagus ini loh. Di saat sampai menilai ini bagus, nah saya akan ingin menilai dulu program saya ini menurut saya manfaat nggak. Nah, itu dulu ya. Oke. Sebelum saya menjawab, saya izin bertanya nih Pak. Ini program dari jenengan ini apakah ada kerjasama dari pemerintah atau bagaimana? Kita bicara pemerintah sekarang ya. Ya. Menarik ini ya, di saat saya bicara pemerintah ya, mohon maaf ya, seorang pemerintahan ya, saya pensiunan. Jadi saya lihat pemerintahan sekarang itu sama sekali tidak bisa memunculkan, memberikan ruang ya, akal-akal sehat. Nggak ada itu. Maksudnya apa? Di saat ada ide cerdas, ya, ada ide-ide kreatif, itu nggak pernah ada respon dari pemerintah. Nggak pernah ada. Ya, ya. Katakanlah di saat kita bicara korupsi aja, sebenarnya anak kecil bisa kok ngomong. Bagaimana sih mensolusikan agar tidak korupsi? Sebenarnya bisa. Ya. Di saat kita misalkan bicara teknologi ya, bagaimana misalkan kita bikin aplikasi pengurusan IMB itu misalkan menjadi simpel, begitu diklik langsung muncul harganya per meter berapa, kan mudah sebenarnya ya. Tapi kenapa pemerintah nggak bisa mewujudkan yang gitu-gitu? Disitulah yang saya katakan ya. Sekarang kita bicara Prabowo ya. Prabowo itu betul-betul bisa memunculkan apa, betul-betul memberikan ruang ya, akal-akal sehat ya, ide-ide kreatif. Dia bicara tentang bagaimana sumber daya alam. Di saat ini dikelola. Indonesia ini kaya. Ya kan? Banyak praktisi mengatakan makanya setiap penduduk di Indonesia ini per bulannya ya minimal 10 juta dia dapat uang. Nah, di saat saya bicara pemerintah ya. Jadi merdeka sampai sekarang ini ya. Pemerintahan Indonesia ini non sewu ya, yang kira-kira misalkan bupati atau misalkan kepala desa ataupun gubernur mana ya yang betul-betul memberikan ruang akal sehat tadi ya, sehingga di sana nggak ada yang namanya apa ya, nepotisme lah ya, segala macam ya, sampai apa istilahnya sekarang itu yang lebih keren lagi kayak eranya Jokowi ini ya, bukan nepotisme lagi ya, jadi apa istilahnya kekerabatan ini apa namanya, dinasti segala macam. Ini kan betul-betul menyeruak sekarang ini di ruang publik kita, padahal kita ini negara demokrasi kan gitu kan. Nah makanya di saat saya bicara pemerintah ya, sebenarnya program saya ini kayak saya menerjemahkan program pemerintah ya, terkait dengan waktu saya dinas ya di Kominfo ya, terbentuknya kelompok informasi masyarakat. Saya sudah memunculkan akal sehat saya bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera. Berarti yang harus kita fasilitasi kan desain informasi. Tapi kenapa tidak ada respon? Dikatakan nggak ada respon. Saya pernah menjadi pemateri tingkat provinsi. Saya pernah sejajar dengan perwakilan berbagai belahan bumi di Jakarta. Saya pernah mendapatkan satu penghargaan itu dari kinerja di waktu saya masih di ASN. Semua ada kita buktikan di medsos saya ya. Nah dari situlah di saat saya bicara pemerintah ya, di saat pemuda itu misalkan sama sekali gak diberi ruang, mau ngomong apa aja gak akan diberi ruang sama pemerintah. Disinilah saya ingin apa yang saya sampaikan di depan tadi, bagaimana mahasiswa menjadi manpower intelektual ya. Jadi mahasiswa itu punya kekuatan ya untuk menjustis atau untuk mengeksekusi program yang bagus, sehingga pemerintah kita desak, pemerintah harus menjalankan program ini, mahasiswa harus begitu, bukan pemerintah, bukan mahasiswa itu memprotes kebijakan misalkan kenaikan BBM dan segala macam ya, tapi bagaimana manpower intelektual itu punya konsep ya. Pemerintah kita pressure dengan manpower ini ya. Katakanlah misalkan bagaimana kita mengatasi korupsi.
silahkan you berbahas. Ya. Bikin satu program, pressure pemerintah, ajak dialog pemerintah. Jangan pemerintah, kalian menunggu pemerintah untuk memberikan ruang. Jauh men. Jauh. Ya saya sudah 20 tahun saya bergerak. Ya, berarti akal sehat sebenarnya, akal sehat itu mulai tahun berapa sudah saya munculkan akal sehat saya. Ya. Tapi kenapa nggak pernah ada respon? Ya itulah itu satu kenyataan. Nah, di saat saya berbicara kaitan dengan program ada, itu terbentuknya kelompok informasi masyarakat. Tapi sampai detik ini, ya, Kim, ya, se-Indonesia nggak ada yang mampu bikin percontohan. Satu Indonesia, ya, di saat ada misalkan Kim pernah menjuarai, saya lihat, nggak ada. Maksudnya apa? Petilasannya yang dia itu juara itu misalkan juaranya dari gimana? Kita bicara real, saya karena orang pemerintahan, saya aktivis. Pemerintahan sekali, orang pemerintahan sekaligus aktivis. Makanya kebijakan pemerintah saya tahu. Itu pertanyaan saya tentang pemerintahan. Nah dari situlah Mas ya, makanya saya sangat berharap ya respon sampean ya di saat sampean melihatnya program saya tadi, bagaimana ruang publik setiap RW itu ada, ya, ada wadahnya, ya, siapapun untuk berkreasi, menunjukkan karyanya, ya, sampai di tataran RW tadi. Di situ tempatnya anak-anak kreator YouTube untuk berkreasi, ya, potensinya besar. Ya, satu contoh misalkan rumah YouTube kita bangun jebret, bagaimana kamu dengan adanya rumah YouTube langsung dapat duit? Era hari ini. Sekarang kan banyak orang punya hajat, ya. Kita liput yang bagus, orang punya hajat, ya. Kita edit yang bagus, kita tampilkan di rumah YouTube jebret, lalu kita sosialisasikan, kita iklankan. Siapa yang mau kegiatan hajatannya, ya diliput oleh tim kreator. Hasilnya ini loh, ya, cuman 2 juta misalnya. Di saat hasil liputannya bagus, pastinya mau. Karena apa? Dia berkegiatan habisnya puluhan juta, tapi diabadikan di YouTube dan bisa di-share kemana-mana cukup 2 juta. Rasio orang pasti mau. Nah, saya minta tanggapan sama tentang rumah YouTube yang saya programkan. Jika memang dari pihak pemerintah tidak merealisasikan terkait program itu tadi, dan dari pihak panjenengan dan pemerintah tidak ada kerjasama, ya untuk program itu tadi ya saya setuju Pak, untuk kebermanfaatan, ya memang sangat bermanfaat. Ya. Nah dari situlah Mas, di saat saya mengatakan setuju, memang ini yang ingin saya dialogkan dengan mahasiswa. Ya, mari kita bikin era. Ya. Insya Allah kalau rumah YouTube ini mahasiswa misalkan di dalam ber-KKN mewujudkan rumah YouTube setiap RW, ya, dengan pemahaman rumah YouTube yang seperti ini. Ya. Saya tadi mengatakan manfaat. Ya. Nah, di saat misalkan kita mengharapkan dari atas susah, tapi di saat dari bawah itu sudah kita bangun, yang di atas akan mikir. Apalagi sekarang kan Indonesia di saat kita bicara politik ya, sekarang ini gampangannya tahun-tahun politik. Nah dari sinilah harapan saya peran mahasiswa untuk berkontribusi ya, menangkap calon presiden kita yang sebentar lagi akan dilantik, ya. Ini pegang kata-kata kuncinya, ya. Bagaimana mahasiswa, ya, yang tulang punggungnya, ya, harapan bangsa ada di sana. Nah, seperti itu. Oke, mungkin Tanjen Mas ini ya, saya minta responnya Mas. Perkenalkan dulu, saya nggak ketok ini Mas. Ya, Saya dulu gini lah, aja ketok. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Aziz. Saya sering dipanggil Farhan. Nah, saya menanggapi tentang beberapa tadi yang disampaikan terkait yang pertama perkembangan teknologi. Yang pertama saya tanggapi bahwasannya kita mau tidak mau hari ini harus melihat dengan teknologi. Harus. Karena kita nggak tahu 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang.
bisa-bisa orang-orang tidak akan berfungsi jika tidak semua bisa jadi. Makanya itu pentingnya melek terhadap informasi. Untuk juga tentang YouTube, memang itu sangat bagus program itu, cuman kita tidak tahu kan, ini kalau lebih bicara tentang lingkungan Malang mungkin agak maju lah daripada saya. Cuman di lingkungan saya Misalkan kan asli mana? Madura. Madura. Kosong. Oke. Madura mana? Sumenep. Kangean, oh Sumenep. Saya ada lama juga saya di Sumenep ya. Oke, monggo. Orang di sana kan sangat awam untuk itu. Oh gitu ya. Apalagi ini. Tapi di era sekarang ini yang lebih masif adalah TikTok. TikTok itu lebih gampang viral. Iya, iya. Soalnya konten-konten pendek ya. Masyarakat sekarang ini bukan suka yang konten panjang, apalagi yang ngomongnya terlalu panjang juga kan, durasinya panjang. Masyarakat lebih senang yang sekarang Oke, simple. saya akan dulu tentang pemikiran sampean tadi ya. Sebenarnya saya katakan salah dan benar apa yang sampean sampaikan tadi ya. Memang kita bicara namanya secara umum lah ya. Di saat kita bicara YouTube ya biasanya itu kan memang durasinya lama. Tapi ini kita desain nggak seperti itu. Contoh misalkan, karena platform YouTube yang saya desain tadi itu sebagai media rujukan, sebagai media informasi ya. Ya, contoh misalkan ya. Hari ini misalkan ada 5 informasi masuk ke admin. Ya. Ada orang jual motor, ya, ada orang ngekos rumah, ya, ada orang misalkan ingin dipromosikan usaha sayur matangnya, ya. Berarti yang disampaikan adalah 4 informasi. Nah, ini perlu saya pahami dulu tentang konten rumah YouTube-nya, ya. Jadi di saat kita menyampaikan misalkan, halo guys, hari ini saya menghimpun ada 4 info yang menarik untuk warga. Info pertama ada rumah dikontrakan. Info kedua ada rumah dikoskan. Info ketiga ada yang jualan sayur matang. Ya, info yang keempatnya misalkan ada rebonding diskon selama 1 minggu. Lebih jelasnya ikuti informasinya. Nah, berarti hilangkan image durasi panjang dan TikTok viral. Oke? Monggo. Ya, kalau bicara dari segi itu sangat bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Cuman kan ini, kalau ini kan bicara di daerah saya, Ya. Nah, daerah saya itu YouTube sudah tidak terlalu lebih ke TikTok. Makanya saya kan bawa ke daerah saya. Ini kan dicantumkan dengan daerah saya kan. Kalau saya di daerah sini kan saya juga kurang seperti apa. Cuma kalau di sini kan sudah agak lebih ke kota, lebih maju daripada daerah saya. Ya. Dari situlah Mas menurut saya gitu ya. Yang saya minta pendapat sampean tadi tentang manfaat, sampean tadi mengatakan manfaat kan ya. Nah, di saat ini ada sesuatu yang baik, ini yang harus kita programkan, ini yang harus kita sosialisasikan ya. Kalau program saya terkait dengan TikTok, harapan saya memang antara YouTube dengan TikTok itu nanti berdampingan ya. Karena TikTok lebih ke durasi pendek ya, harapan saya TikTok itu khusus, wabil khusus UKM. Jadi pokoknya selfie harus bawa produk UKM. Itu yang kita programkan kaitannya dengan rumah YouTube. Ya. Ada lomba selfie misalkan di TikTok harus membawa produk UKM, misalkan bikin konten. Nah, jadi kita kembali lagi ke rumah YouTube tadi. Tentang optimalisasi yang lain juga kita buat ya. Soalnya apa? Nanti harapan saya juga ada WA 1 admin. Ya. Jadi dengan adanya rumah YouTube tadi nanti berkembang lagi, kita harapkan ada 1 RT yang bergabung ya. Jadi akan kita bangun juga WA 1 admin. Intinya apa? Info tanpa hoax betul-betul kita desain ya. Di saat misalkan setiap RW sudah ada dan setiap RW beranggotakan misalkan setiap RT ada 1 pemuda, kan untuk mewujudkan visioner saya kemudahan komunikasi antara anak bangsa, platformnya 1 RT 1 pemuda kan akan bisa kita wujudkan. Itu Mas. Jadi saya paham ya, di saat misalkan di daerah sampean yang mungkin lebih viral itu mungkin TikTok ya. Nah, tapi di saat misalkan ada sesuatu yang bagus, itulah maksudnya yang harus kita desain, kita programkan, kita sosialisasi. Itu mana menurut Anda? Ya, bagus ya. Bagus kan?
minta ini dari seniornya ini kesimpulannya gimana ini dari dari adik-adik mahasiswa adik sampean kan ini. Nah, itu Cuman ini Bapak, kalau yang saya agak sensitif kalau bicara tentang Prabowo memfasilitasi semua dan lain-lain ini. Ini bukan persoalan beda dukungan Bapak. Kalau saya belum nyoblos, gak nyoblos saya. sama ya. Cuman kan kalau Prabowo ini Pak, sudah Oke, enggak apa-apa. prosesnya para politisi ini kita berbicara ini politik dulu lah. Prosesnya terjadinya ini kan tidak pure murni dengan jalan yang lurus. Ya. Oke. Pastinya juga Prabowo memiliki tekanan dari oligarki satunya. Makanya kan saya tidak bisa menjamin bahwasannya politisi Prabowo ini nanti akan begini, tidak bisa menjamin. Ya. Apa jaminan mereka? Ya jaminan mereka kan omongan dengan yang manis. Ya termasuk siapapun yang jadi presidennya tidak hanya Prabowo. Oke lah. Cuma Saya kan paham. kalau Prabowo ini Bapak banyak apa ya namanya? Kontra aja dari kemana terjadi proses demokrasinya Oke. daripada yang lain. Oh, ini Dari sebenarnya persyaratan. sebenarnya kalau dan- konteks ini sebenarnya mungkin ada forum yang berbeda Pak ya. siap. Saya juga darah saya ya. Nah, misalkan kita keluar memang Anies. Ya. Seolah-olah itu kan kita berpikir sehat itu seolah harusnya tuh Anies kan gitu kan ya. Tapi kita bicara real ya. Gampangnya 5 tahun ke depan mau nggak mau kan Prabowo kan begitu. Nah makanya saya berpikirnya harus seperti itu. Loh saya pernah Mas ya mengajukan kegiatan ya disupport sama pemerintah sekian juta. Begitu ngeliat TikTok saya loh kok mendukung Anies langsung di-cut. Kan itu kan pikiran nggak sehat sebenarnya, ya kan? Nah sekarang ini gampangnya apapun yang terjadi Prabowo memberikan ruang akal sehat. Itu yang harus kita tangkap. Makanya saya ingin sebagai mahasiswa tangkap ini kata kunci ini. Berarti memang Prabowo ingin mewujudkan adanya akal sehat seperti yang selalu dialukan sama Rocky Gerung. Di saat akal sehat itu muncul Mas ya, mahasiswa kalau perlu kuliah itu gratis, tapi otaknya harus betul-betul memang mindsetnya sebagai seorang mahasiswa. Saya tuh bisa jamin ke sana. Ya. Di saat kita bicara masalah tambang saja udah selesai, sekolah nggak usah bayar. Yang Mahfud MD ya ngomong ya, per kepala berapa juta? 10 juta. Iya kan? Berarti kalau misalkan untuk membiayai anak sekolah kan selesai. Selesai. Nah, disitulah akal sehat yang kita tangkap. Akal sehat yang kita tangkap. Di sini harapan saya, mahasiswa betul-betul menjadi manpower intelektual, manpower, ya, yang ikut berkontribusi arah bangsa kemana. Wah ini sebenarnya topiknya saya lagi dulu ya. Ini biar itu soalnya kalau masalah ini saya siap, seneng saya, ya. Tapi hanya saya pingin sekarang mau nggak mau sekarang eranya sudah seperti ini ya. Kita pingin mahasiswa berkontribusi untuk mewujudkan program yang menurut sampean baik. Ya, di saat bicara sensitif, oke. Saya sangat paham Mas ya. Soalnya kalau sudah namanya sekarang aja saya grup saya ya, gampangnya relawan banyak Mas di HP saya sama dia. Ya, tapi saya nggak munafik ya. Di saat sekarang Prabowo, ya saya bicara Prabowo. Bukan berarti saya munafik, bukan berarti saya pelin-pelan. Bukan berarti saya bukan orang pergerakan, tapi saya ingin berkontribusi di Republik ini di era siapapun. Gitu. Oke, lain kali kita ngomong mungkin lebih keren, nggak apa sama saya siap diundang. Monggo, Pak siapa? Pak Junaidi, ya, berikan closing statement ya tentang bincang-bincang ini ya. Harapan saya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu ya bisa merespon atau mungkin mewarnai ya atau mungkin mendukung ya atau misalkan mengeksekusi ya. Harapan saya seperti itu. Monggo closing statementnya gimana? Satu closing statement pertemuan siang hari ini dari program Pancingan yaitu Rumah YouTube, suatu program yang bermanfaat untuk keberlangsungan masyarakat sekitar, keberlangsungan berbangsa maupun bernegara itu sendiri untuk mewujudkan, menampilkan seluruh ekspresi masyarakat di sekitar
dalam rumah YouTube ini semoga menjadi ruang publik yang benar-benar tidak keluar dari jalur undang-undang dasar maupun budaya agama tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Junaidi ya. Jadi closing statementnya ya, dengan adanya rumah YouTube tadi kayaknya responsnya luar biasa ya. Beliaunya berharap semoga rumah YouTube ini intinya betul-betul menjadi panggung, menjadi pentas ya, menjadi tempat ya, menjadi wadah ya, siapapun untuk mewujudkan inovasi, kreasi dan sebagainya, asal tidak melanggar ketentuan yang diundangkan di Republik ini. Pastinya kayak kearifan lokal, kayak agama segala macam itu menjadi salah satu yang harus dipedomani juga. Jangan sampai ada unsur sara ada di sini kan gitu ya. Oke lah, dari bincang-bincang ini besar harapan kami ya dari teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini ya, ini bisa menjadi satu wacana lah, satu wawasan ya, agar mahasiswa tadi di dalam pergerakannya ini ada satu visioner yang diperjuangkan ya, ada satu visioner yang disepakati bersama demi terwujudnya kejayaan NKRI harga mati. Ya mungkin itu Mas tadi ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan bincang-bincang kali ini. Alhamdulillah ya, kami direspon oleh teman-teman yang sekarang lagi berkegiatan di sumber keradenan ini ya. Semoga apa yang telah kita perbincangkan tadi ya paling tidak ada pecahnya sebuah cakra pemikiran cerdas ya di teman-teman mahasiswa, sehingga besar harapan kami mahasiswa itu menjadi salah satu satu peluang atau satu potensi atau satu yang betul-betul mampu berkontribusi untuk kejayaan Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami infokan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.